Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun Anda berada, diharapkan semuanya sehat walafiat. Para pembelajar sekalian, kali ini kita akan membahas tentang materi perubahan sosial, yaitu dalam materi pokok faktor eksternal perubahan sosial. Ya, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang faktor internal perubahan sosial. Baik, apa yang diharapkan dari penjelasan materi kita kali ini adalah ya, yang pertama diharapkan kalian semuanya bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan faktor eksternal perubahan sosial. Kemudian dapat mengidentifikasi yang termasuk kepada faktor eksternal perubahan sosial. Dapat mendeskripsikan modernisasi sebagai faktor eksternal perubahan sosial. Ya, bisa memberi contoh bencana alam sebagai faktor eksternal perubahan sosial, memberi contoh difusi kebudayaan, juga dapat memberi contoh kemajuan teknologi sebagai faktor perubahan sosial. Baik para pembelajar sekalian, sebelum kita lebih lanjut menjelaskan tentang apa saja faktor eksternal dari perubahan sosial, mari bersama-sama kita saksikan video kita kali ini. Ya, kita lihat bersama. Ini adalah Jakarta. Terima kasih untuk tim channel Wasdog yang telah memberi izin kepada channel Sosio Bakti untuk menjadikan contoh dari tayangan Jakarta di hari ke-28 setelah ditemukannya pasien COVID-19 untuk pertama kali. Ada sebuah perubahan yang terjadi di Jakarta, terutama pada malam hari, tempat-tempat tongkrongan di mana orang biasanya menghabiskan malam, ya, kemudian sambil makan di wilayah-wilayah yang di sini kita lihat memang biasanya dikunjungi oleh para pengunjung. Ini di Blok M, space Blok M, ya. Begitu kita lihat kondisinya terjadi sebuah perubahan, kosong gitu ya. Seperti ini keadaannya. Nah, ini terjadi sebuah perubahan dalam masyarakat di mana masyarakat tidak berani untuk berkunjung ke wilayah ini. Kita lihat demikian. Ini nanti kita akan melihat tidak saja berdampak pada kosongnya wilayah atau takutnya orang-orang untuk berkunjung ke tempat ini, bisa juga berpengaruh pada hal yang lain. Ini di Bulungan, ya, Gulai Tikungan yang biasanya ramai oleh pengunjung, kita lihat dalam situasi yang sepi. Demikian kondisinya. Iya. Terus tim Watchdog ini menyusuri jalan-jalan di Jakarta, apakah memang ada pengaruhnya, dan ternyata memang demikian, ya. Jadi tempat-tempat tongkrongan terlihat sepi, berimbas kepada bisnis kuliner yang ada di Jakarta. Ini es krim bunga ragusa yang biasanya cukup sangat ramai, ya, cukup ramai jadi kosong, demikian sepi, ya, seolah-olah di sini tidak ada kegiatan gitu, ya. Demikian para pembelajar sekalian, bisa kita lihat apa perubahan yang terjadi karena adanya wabah penyakit COVID-19. Nah, baik, bersama kita akan melihat kembali video selanjutnya. Kita akan selanjutnya melihat dalam tayangan video berikut. Oke, ini adalah di wilayah Gunung Merapi, ya, bekas letusan Gunung Merapi yang terkenal, mungkin kalian pernah tahu, di wilayah daerah Mbah Marijan. Ini menjadi daerah wisata vulkano, ya. Jadi kita naik jeep untuk menyusuri wilayah ini. Dulu darinya pertanian yang subur, kemudian tertimbun, penduduk akhirnya menggunakan ini untuk sumber mata pencarian lain dengan mengembangkan pariwisata dengan wisata vulkano.
ya, menuju ke wilayah-wilayah yang menjadi objek-objek wisata di sana. Oke, para pembelajar sekalian, kita kembali kepada presentasi kita selanjutnya. Baik, selanjutnya mari bersama kita lihat ya, ini tentang analisa ya. Kita bersama menganalisa dari dampak ya, dari dampak bencana wabah penyakit. Itu ada kondisi sosial distancing ya, ada kondisi social distancing di sini. Kita lihat bagaimana masyarakat ya menjaga jarak, perubahan sosial yang terjadi. Di sini orang antri juga menjaga jarak, ada batasan kuning-kuning di sini. Ini di dalam lift juga begitu, di tempat kerja, di pabrik juga. Ini perubahan sosial yang terjadi ya, kebiasaan. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat, silakan bagaimana di sini masyarakat dengan usaha-usaha sebuah negara untuk maju ya. Apa yang bisa kalian lihat perubahan sosial dengan adanya kemajuan ini gitu, dampak apa yang terjadi dalam masyarakat ya dengan usaha-usaha untuk maju ya. Silakan kalian analisa. Kemudian selanjutnya gambar yang berikut, kemajuan teknologi juga telah membuat seorang anak ya ini mengembangkan diri dalam usia 6 tahun sudah bisa membuat bermain dengan aplikasi ya canggih gitu, dalam membuat tata kota gitu yang baik, sudah mengenal bahasa kode dalam teknologi ya komputer dengan baik. Nah, kemudian kita lihat teknologi juga menyebabkan seolah-olah robot memiliki rasa sosial ya. Ini berjabat tangan. Nah, seperti ini kondisinya pas suatu saat juga robot bisa memiliki rasa. Di analisa selanjutnya, kemudian kita lihat gambar selanjutnya, apa yang disebutkan sebagai kondisi perang ya. Sini perubahan sosial yang lain. Kita lihat di analisa ini gambar apa ya di sini gitu, sebuah perang fisik, perang dagang ya. Apa perubahan sosial yang bisa terjadi ya dari dampak yang ditimbulkan dari akibat perang ya. Selanjutnya kita lihat adalah ini difusi kebudayaan ya. Di sini ada para remaja yang menggemari K-pop ya. Jadi musik-musik dari Korea gitu, boy band dari Korea gitu, boy girl juga dari girl band dari Korea juga. Di sini juga banyak sekali penggemarnya di Indonesia ini ya. Nah, selanjutnya mari kita jabarkan tentang apa saja faktor eksternal perubahan sosial di masyarakat ya. Jadi seperti tadi sudah kita sebutkan, bencana alam, perang, difusi kebudayaan, modernisasi dan globalisasi adalah sebagai faktor eksternal dari perubahan sosial. Ada lagi ya, nanti yang akan kita bahas sampai batasan modernisasi, karena globalisasi ini membutuhkan waktu yang panjang dalam pertemuan yang akan datang untuk kita bahas secara khusus ya. Nah, jadi apa yang bisa kita jabarkan tentang modernisasi ya. Jadi modernisasi sebagai faktor
perubahan eksternal, perubahan sosial. Nah, Astrid S. Susanto menyatakan bahwa perubahan sosial adalah proses pembangunan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Ya. Lalu Kunchara Ningrat menyatakan bahwa modernisasi itu adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman. Kemudian Surjano Sukamto, modernisasi adalah bentuk perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada perencanaan. Sedangkan Alex Tiu menyatakan perubahan ini adalah dari masyarakat pertanian menuju masyarakat industri, ya. Nah, Wilbert Emor ya menyatakan bahwa perubahan sosialisasi ini kiblatnya adalah negara-negara barat. Jadi maka mungkin itulah landasannya mengapa modernisasi bisa kita kategorikan sebagai faktor eksternal dari perubahan sosial, ya. Jadi banyak sekali negara-negara yang melakukan usaha-usaha kemajuan itu berkiblat ke barat, karena Wilbert Emor sendiri menyatakan bahwa yang namanya modernisasi itu adalah transformasi total seluruh kehidupan manusia, ya, dari pola-pola tradisional ke arah pola-pola kehidupan barat yang menunjukkan sebuah kestabilan dari organisasi dan politik, ya. Jadi kiblatnya ke barat, negara-negara maju. Nah, itu adalah konsep tentang modernisasi. Nah, untuk selanjutnya apa saja syarat untuk bisa kita nyatakan berhasil untuk melakukan modernisasi, ya. Jadi modernisasi ini perlu syarat sehingga bisa berhasil. Syaratnya adalah pertama, harus ada cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga, ya. Jadi tatanan di seluruh sektor, aspek-aspek kehidupan itu harus dilandasi dengan cara-cara berpikir yang ilmiah, ya. Jadi kebenaran-kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang direncanakan, apa yang akan dicapai itu harus ada dasar-dasarnya, ya. Direncanakan dengan matang, ada landasan-landasan kebenaran yang akan dipertanggungjawabkan untuk kita melakukan sebuah tindakan di semua sektor. Nah, kalau ini sudah ada, maka kita bisa menuju kepada arah kemajuan. Yang berikut adalah ada sistem administrasi negara yang baik, ada sistem pengumpulan data yang teratur, ya. Apalagi di era digitalisasi, sistem pengumpulan data yang baik ini harusnya lebih didukung, ya. Karena untuk maju kita harus memiliki semua data yang baik di segala sektor. Bagaimana kita punya modal misalnya di bidang perhutanan, kita memiliki modal misalnya di sektor laut, migas juga, non migas juga, jadi pertambangan, ya. Bisa juga di sektor-sektor jasa. Ini harus ada sebuah pengumpulan data yang baik sehingga kita bisa tahu apa yang dibutuhkan untuk kemajuan dalam semua sektor kehidupan itu. Lalu ada tercipta penciptaan iklim yang baik, ya, favorable. Nah, sebuah negara jika ingin melaksanakan membawa negaranya ke arah kemajuan itu harus dapat, masyarakat harus dapat menciptakan iklim yang baik, iklim yang kondusif. Negara yang penuh konflik akan sulit sekali untuk mengembangkan dirinya, ya. Termasuk dengan komunikasi yang positif, ya, tidak berita bohong, bukan gosip, ya. Ini juga termasuk contoh bagaimana kita bisa menciptakan iklim yang baik, gitu. Ya, kemudian tingkat organisasi yang tinggi, ya. Bagaimana kita bisa menciptakan tingkat organisasi yang tinggi? Jadi semua sektor dalam kehidupan, dalam berorganisasi di masyarakat, ya, bernegara, kemudian di secara sosial, mulai dari perekrutan, ya, tenaga kerja misalnya, perekrutan orang-orang yang kita anggap pantas menduduki jabatan-jabatan tertentu, ini harus fair, gitu. Sehingga apa? Semua orang ketika sudah terpilih ini akan
bekerja sama untuk bersama-sama menciptakan satu planning atau perencanaan untuk kemajuan bersama. Ya, ini menggambarkan sebuah tingkat organisasi yang tinggi. Ya, jelas-jelas benar-benar tercipta satu cara bagaimana bisa terjadinya sebuah pemilihan orang-orang yang bakal duduk dalam organisasi tersebut. Kemudian terjadi syarat yang lain harus ada sentralisasi wewenang dalam membuat kebijakan, ya, sehingga semuanya bisa diarahkan dalam satu pintu dengan baik. Ya, ini adalah syarat-syarat untuk terciptanya modernisasi menurut Surjono Sukanto sesuai dengan yang diharapkan supaya modernisasi itu bisa berjalan dengan semestinya. Selanjutnya apa dampak dari modernisasi? Ya, dalam dampak yang positif, sebuah modernisasi ini akan membawa kepada perubahan sosial, ya. Yang positif itu tentu bisa membawa kepada kemajuan, ya, karena kita memplanningkan masyarakat yang maju. Kemudian masyarakat juga kita arahkan untuk bisa mendapatkan keadilan juga kesejahteraan. Namun di balik itu, modernisasi ini ada dampak yang tidak kita inginkan, ya. Misalnya dampak negatifnya yaitu terjadinya kriminalitas. Orang-orang yang tidak siap, ya, imbasnya adalah mereka melakukan tindakan kriminalitas, ya. Kemudian bisa juga dampak yang lain adalah adanya westernisasi, salah menjabarkan arti kemajuan itu sendiri, ya. Westernisasi itu artinya pembaratan, mengambil seluruh apa yang ada di barat itu tanpa filter, ya. Jadi tidak melihat apakah itu benar atau salah sesuai dengan kerangka agamanya atau ideologi bangsanya. Yang penting dari barat diambil seluruhnya, ya. Itu baik atau tidak, benar atau salah, itu diambil secara utuh. Itu yang disebut dengan westernisasi, sehingga berganti kita menjadi seperti kebarat-baratan. Begitu. Yang lain adalah terjadinya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, ya. Ada yang berhasil menyesuaikan diri dengan kemajuan akan beruntung, yang tidak akan tersingkirkan, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan kesenjangan sosial. Selanjutnya terjadi konflik di masyarakat, ya. Kemudian modernisasi juga bisa mengakibatkan dampak negatifnya kesulitan dalam bidang agraria. Ini di awal, ya, di awal. Kesulitan di dalam bidang agraria karena mungkin sebagian orang berpindah ke sektor industri. Orang meninggalkan agraria, ya. Lalu yang di awal juga yang kurang positif, yang negatif dari dampak modernisasi itu adalah perubahan sosial yang terjadi. Kita akan mengalami kurang tenaga yang terlatih, ya. Jadi ini adalah dampak-dampak dari modernisasi yang bersifat negatif. Nah, makanya kita berharap kita pahami itu. Nah, terutama yang di awal ini, ya, bagaimana sekarang harusnya kita sudah tidak kekurangan dari tenaga yang terlatih, karena modernisasi di Indonesia sudah diusahakan pembangunan itu berjalan seiring dengan pemerintahan yang selalu berganti, ya. Untuk selanjutnya kita lihat dari bencana alam, ya. Ini bencana alam ini sebagai faktor eksternal perubahan sosial. Apa yang saja termasuk kepada bencana alam sebagai faktor eksternal perubahan sosial, ya. Ada pandemi ini, wabah, ya. Wabah ini artinya bencana yang di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya, ya. Bencana. Kemudian letusan gunung, tsunami, banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor. Perubahan sosial apa yang bisa terjadi dari semua hal itu? Sebuah bencana, baik itu wabah atau bencana alam, bisa mengakibatkan
adanya perubahan sikap masyarakat. Misalnya COVID ya 19 ini merubah sikap masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih ya. Kemudian misalnya ini menjaga lingkungan, misalnya banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor, tentu mereka semuanya tahu apa yang menyebabkan terjadinya bencana tersebut ya. Tentu tidak sembarangan membakar hutan, tidak sembarangan menggunduli hutan ya supaya tidak longsor atau banjir bandang. Kemudian kebakaran hutan juga bagaimana berhati-hati untuk titik-titik api ini tidak pernah terjadi di hutan ya, tidak sembarangan membuka hutan dengan cara membakarnya ya, karena kalau sudah kabut asap yang berbahaya tentu yang rugi semuanya. Nah berikutnya adalah bisa dari bencana ini, bencana alam itu atau bencana karena musibah itu bisa mengakibatkan juga perubahan dalam mata pencarian. Seperti tadi di contoh video di daerah Merapi, dari pertanian merubah menjadi sektor pariwisata ya. Itu banyak terjadi di daerah-daerah lain. Kemudian perubahan pola menetap di daerah Aceh, biasanya mereka tinggal di dekat-dekat pantai yang wilayah terkena tsunami ya, mereka sekarang agak jauh dari pantai ya, di pola-pola menetap di pedesaan mereka menyadari untuk mencari daerah yang lebih aman untuk tidak terjadi bencana menerjang mereka. Nah kemudian bisa terjadi juga perubahan budaya dalam sistem perlengkapan hidup ya, seperti tadi misalnya bencana letusan gunung berapi di daerah Bantul yang pernah terjadi di Jogja. Letusan gunung itu menyebabkan mereka yang biasanya budaya mereka itu dengan bertempat tinggal dalam rumah-rumah tradisional Jawa, mereka mau mendiami rumah-rumah yang dianggap tahan gempa, sehingga mereka mau tinggal di dalam rumah seperti rumah dom ya, rumah orang-orang Eskimo ya, seperti itu. Nah ini ada sebuah perubahan sosial yang terjadi di dalam sistem perlengkapan hidup, termasuk dalam tata cara membuat rumah ya, membuat rumah. Nah, khusus untuk wabah COVID-19 seperti yang bisa kalian analisa, silakan kalian analisa lebih lanjut ya, lebih dalam lagi, banyak sekali. Di antaranya adalah merubah kebiasaan sehari-hari, perilaku sehari-hari ya, cuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dengan orang atau social distancing di dalam pergaulan ya, di dalam berinteraksi. Ini menjadi sebuah perubahan yang kita saksikan sehari-hari. Kemudian terjadi juga perubahan sistem ekonomi. E-commerce ini menjadi sesuatu yang dianggap berkembang pada saat ini ya, karena kecanggihan teknologi dan akibat wabah ini memang ini membantu sekali dalam kemajuan roda perekonomian di era digitalisasi ini sekarang ya. Kemudian krisis pangan, ini yang negatif ya dari kondisi COVID ini. Banyak sekali usaha-usaha yang dianggap tidak berkembang, menyebabkan gelombang PHK di mana-mana perusahaan. Nah, ini menjadi krisis ekonomi, dan akhirnya juga kita lihat ada titik-titik di dalam masyarakat itu ada krisis pangan ya. Nah ini sebagai dampak dari wabah COVID sebagai faktor dari luar masyarakat. Nah, kemudian adanya digitalisasi pendidikan ya. Nah, kita ambil contoh di Indonesia misalnya ada sebuah kebijakan sampai kita menunggu wabah ini berlalu, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, seperti itulah apa yang kita bisa gambarkan sebagai akibat dari wabah COVID ini, sebagai faktor eksternal dari perubahan sosial. Nah, demikian para pembelajar sekalian, apa yang bisa kita sampaikan sampai
bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.